Ini bisa. Ada. Yang nomor tiga udah, Putra. Sudah. Jadi kalau udah tahu jawabannya kita nggak usah bahas ya. Tapi kalau yang jawabannya masih kurang, kita akan bahas. Kak, untuk nomor 4 pakai rumus yang ini kan ya kak, yang VT PT, kuadrat tambah. betul. Sama dengan Veno kuadrat tambah 2AS. Karena dia punya S-nya yang di jarak Ada 300 VT, meter. ada PNO juga. Terus kecepatan awalnya itu 20 ya, berarti V0 tuh. Terus, dua AS. Terus VT akhirnya tuh 10 karena dia perlambat. Dia belum berhenti benar-benar berhenti banget, jadi cuman melambat aja.
Udah Kak, Nomor 3 berapa jawabannya? nomor 3 minus 0,5. Kita cek deh nomor 3 nih. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Dengan T-nya tadi berapa? T-nya adalah 10 detik. Oh iya, Jadi ditulis dulu nih di sini unsur-unsurnya. Terus ada yang dinamakan jarak ya, S ya. Ini bukan 105 nih, jadi kami hapus dulu nih biar nanti nggak gitu. Ini adalah detik. Nah, jarak itu satuannya meter. Jadi punya dua unsur ini. Sekarang kita masukin lagi dengan menggunakan rumus yang ini, S sama dengan V0 kali T. Kamu tadi jawabnya berapa? 0,5 meter. Minus koma 0,5. Ah, nomor 3 ya? 2. Iya. Hah? Nomor 3 2 maksudnya. Oh Itu gitu. Ya udah dua nih. Ternyata pantesan kok tadi. nomor 4 itu nomor 4 maaf. Iya, iya. Jadi kita lanjut aja ya. 0,10 ditambah setengah kali A dikali, karena 10 kali 10 100. Jadi langsung aja di sini nih. Maka 2 dikali 100 kali silang 200 di sini. Sama dengan A kali 100. Ini udah ketahuan kan? A sama dengan 2 meter per detik kuadrat. Ingat kalau percepatan itu harus detiknya dikuadratin gitu. Lanjut sekarang nomor 4. Tadi kamu jawabannya berapa? Yang percepatan perlambatannya minus 0,5 sementara waktunya itu 20. Kita hitung ya. Pakai rumus apa tadi? PT kuadrat PT kuadrat. tambah P0 kuadrat Hmm. Ditambah sama dengan 2 AS. AS. Kita tulis dulu unsur-unsurnya ini dari soal. Ini berarti apa nih? Kecepatan. Kecepatan awal Kecepatan awal ya, betul. V0. Ini jarak S. Ini itu VT. VT. Hitunglah perlambatan yang dialami. Berarti ini VT sama dengan 100 ya. Saya tulis warna merah di sini. 100 sama dengan V0 ini berapa? 400 karena 20 kali 20 ditambah 2 A-nya yang dicari, jaraknya yang udah didapat, ditentukan. Sekarang ini pindah ke sini nih. 100 dikurang 400 berapa? Min 300. Terus 2 kali 3 600 A. Jadi A-nya berapa tadi jawabannya? Min 0,5. Betul. Untuk yang B untuk mencari jarak gimana Putra? PT sama dengan Sama dengan V0 tambah AT. PT sama dengan V0 AT ditambah ya. Berarti T-nya yang dicari. Berarti VT-nya tadi berapa? 10, V0-nya 20,
supaya ke warna merah biar beda nih. 10 sama dengan 20 min setengah kali T. Jadi ini jadi min 10 min setengah AT. Ini sama-sama dibagi setengah ya. Berapa hasilnya tadi? 20. 20. Iya betul. 20 detik. Jadi 20 detik itu adalah waktu yang diperlukan mobil dalam memperlambat dari 20 menit per detik menjadi 10 menit per detik ditempuh dalam jarak waktu 300 meter. Oke. Untuk GLBB masih cukup atau masuk ke chapter yang lain, GMB atau yang lain? Masuk ke GMB. Gerak melingkar beraturan ya. Balik lagi ke contoh soal yang tadi, contoh rumus maksudnya bukan soal. Nih yang di sini. Nah, GMB adalah perbedaannya hanya di kecepatan diganti menjadi omega. Terus dia mempunyai perbedaan lagi di S ini ya, di jarak, diganti theta nih. Theta itu adalah sudut sudut yang bisa kita cari. Nah, omega 0 itu sama juga dengan kecepatan sudut awal. A-nya juga percepatan masih, T-nya itu waktu. Nah, sekarang kami pengen kasih contoh soal ya. Dalam waktu 2 menit, silakan tunggu dulu. Kamu boleh istirahat minum ke toilet nggak apa-apa. Dah, silakan dibuka nomor 1. Ini kami buka di WA ya. Sebuah roda memiliki jari-jari 16 cm bergerak melingkar beraturan. Jika kelajuan linearnya 2,4, besarnya kecepatan sudut roda tersebut adalah gitu ya. Ini adalah GMB nih, gerak melingkar beraturan. Boleh kerjain sebisanya dulu. Kalau salah juga nggak apa-apa, namanya juga belajar. Anggap aja, Kak. Oke, Hah? Anggap Nomor aja. 1 dan 2 dulu. Oke. Kalau nggak nomor 2 kan agak rumit ya. Ini ada pakai hertz dulu nih dengan frekuensi. Nomor 1 dan 3 kelihatan mudah tuh.
Ya apa aja berarti ini yang tahu ini? Kak, berarti ini apa Ya, aja Kak berarti Kak? Itu berarti P sama R. Carinya tunggu. yang cari Kecepatan sudut. ini apa coy? Nah, ini kecepatan sudut. Oh W. Jari-jari ini sebenarnya nggak ada hubungan dengan rumus yang itu ya, makanya kami salah bikin soalnya, cuman nggak apa-apa, nanti diganti lagi soalnya. Ini jari-jari. Jari-jari. Ya. Rajuan linearnya itu adalah V. Pokoknya kalau yang berhubungan dengan V itu adalah kelajuan Oke. linear. Ini apa coy? Ini rumusnya ya. Jadi omega sama dengan V per R. Hmm, Atau nih kalau dalam rumus segitiga, omeganya ada di bawah dan R-nya ada di kanan. hmm, Jadi kalau mau mencari R, V per W. Mencari W sama dengan V per R. Begitu. W kali R. Oke. Dalam fisika, 16 cm itu harus dikonversi menjadi Meter. meter. Sama dengan 0,16. Karena 16 dibagi 100. Oke. Kelajuan linearnya udah tepat ya, 2,4. Karena satuan internasional fisika yaitu meter. Berarti kita bisa cari omega sama dengan 2,4 dibagi 15. 0,16. Kan membagi begini tanpa kalkulator bingung ya. Dikali 100 aja atas bawah. Maka 200 240 ya. 20 dibagi 16. 16. Sama dengan 15 radian per detik. Jawabannya C Oke. gitu. Ini soal ini nggak belum ada hubungannya dengan yang tadi ya. Kecepatan itu gerak melingkar beraturan. Cuman ini adalah rumus basic dalam gerak melingkar beraturan nih. Terus omega itu sama juga dengan
2pi kali F. F itu frekuensi. Karena frekuensi itu sama juga dengan T, maka omega itu bisa ditulis 2pi per T. Nah, ini untuk mencari soal nomor 2 ya. Jadi, silakan Putra lanjut aja nih nomor 2 sebelum kita soal yang lainnya nih. Nomor dua, katanya nggak usah, Pak. Ya, boleh deh nomor 3. Nomor 3. Karyo mengendari sepeda melewati lingkaran yang berjari-jari 20 meter. Di karena sama 20 Saat akan berangkat ke ini sekolah, jika kelajuan sepeda Karyo 10 meter per detik, maka percepatan Karyo yang menuju pusat lingkaran adalah. Berarti percepatan itu pakai V kuadrat dibagi R, ya. Untuk mencari percepatan, rumus yang nomor 3, A sama dengan V kuadrat dibagi R. Tuh, jari-jarinya 20 meter, nggak perlu dikonversi karena ini udah meter. meter. Mm-mm. Terus kelajuannya sama dengan 10 meter per detik. Maka kita bisa cari dengan cara 10 kuadrat dibagi dengan 20. Hasilnya berapa? Maksudnya 5 radian ya. 25 radian. Ya, 5 radian per menit. Per detik kuadrat maksudnya. Oke, dicatat dulu nomor 1 dan 3. Kayaknya ini belum sesuai dengan rumus yang tadi kita share di awal ya GMB. Kami pengen cari rumus dulu buat yang tadi. Nah, ini soal
ujian akhir nasional tahun 2005 dan Eptanas ya tahun 98 dan 99. Nah, ini ada hubungannya dengan soal rumus yang tadi nih, nomor 8, 9, dan 10. Kami share dulu biar kamu kerjain sebisanya ya. Nanti tinggal didiskusikan bareng-bareng. Oke, tuh. Nah, berapa? 10 gak? 8, 9, 10. Apa 10? Mm. Tapi satu-satu aja dulu aja nomor 8 dulu. Oke. Soalnya sih saya muter dulu. Mahasiswa menyebar sebuah batu dengan yang diikat pada ujung sutas tali. Oh iya, itu ujung tali. Ya, dua kali. Yang di bawah Nah, untuk yang ini nomor satu dulu aja. Ini eh, pakai rumus ini percepatan sentripetal. F sama dengan M kali V kuadrat dibagi dengan R ya. Nah, ini rumus ini. Begitu dia buang.
Ini R kuadrat ini. Nah, seorang siswa memutar sebuah batu yang diikatkan pada ujung seutas tali. Batu diputar menjadi dua kali semula. Maka gaya sentripetalnya berarti nyari F2 ya. Kalau laju berputarnya menjadi dua kali semula, itu V-nya jadi dua kali. Ini lebih jelas lagi gini ya, F sama dengan massa dikali kecepatan kuadrat, bukan R ya, dibagi R kuadrat. Dibagi R aja. Itu untuk mencari rumus gaya. Jadi coba nih kami kasih solusi ya. Maka F1 sama dengan massa kali V kuadrat dibagi R. Nah, terus di sini F2 nih. F2 sama dengan massa dikali V2-nya kan 2 kali V1 ya. 2 kali V1. Ini dikuadratin tuh gitu. Di sini R. Kita bisa coret-coret aja di sini. Ini sama, sama, ini sama, ini sama. Nah, karena di sini V1 kuadrat juga, jadi ini bisa dicoret nih tuh. V1 kuadrat, V1 kuadrat. Maka F1 sama dengan 1. Yang F2-nya di sini sama dengan 4 nih. Nah, gitu. Maka kita bisa kali silang 4 kali F1 sama dengan F2. Jadi jawabannya berapa? Kalau sama dengan F1 4 kali semula ya. tinggal Ini yang semua. ditanya nih. Berapa kecepatan sentripetalnya jika kecepatannya dua kali semula? Nah, ini memang masih nggak ada hubungannya dengan rumus yang tadi. Nah, sekarang kami kasih rumus dari kasih soal dari rumus yang tadi nih. Ada 3 soal yang bisa dikerjain. Itu nomor satu. Nomor dua yang Eptanas ini nggak usah. Terus nomor duanya ini. Dan terakhir nomor tiga. Dah itu dulu. Sebuah roda mula-mula berputar dengan kecepatan sudut awal omega 0 sama dengan 10 radian per detik. Roda tersebut mengalami percepatan sudut tetap sebesar A sama dengan 2 radian per detik kuadrat. Hitung kecepatan sudut roda setelah 5 detik. Berarti WO udah. Mm-mm. WO-nya Pakai sama. rumus apa? W sama dengan W0 W sama ditambah dengan. Oh, tambah AT. alfa T. Iya benar, alfa T.
Nomor satu udah dapat Ya, berapa? 20. 20. Nomor dua, menggunakan Ya. rumus theta sama dengan omega T ditambah setengah AT kuadrat ya. Nomor dua itu tentukan sudut yang ditempuh. Sudutnya dalam radian ya, bukan derajat. Jadi kalau misalkan di gerak Udah, Bun. lurus, kalau dalam GMB itu theta. Tapi kalau dalam GLBB itu jarak ya, atau S. Itu begitu. Menggunakan rumus theta sama dengan kecepatan sudut nol dikali T ditambah setengah alfa kali T kuadrat. Udah dapat jawabannya? Berapa radian? 20. Eh, 72, 72, 72. 72 betul. 20. Lanjut yang nomor 3. Mencari omega T. Sebuah cakram berputar dari kecepatan sudut awal W0 20 radian per detik. Setelah menempuh sudut pi sama dengan 50 radian, kecepatan sudutnya menjadi WT ya atau omega T. Jika percepatan sudutnya konstan, jadi kita pakai rumus yang Yang WT mm, kuadrat. Iya. Iya sih. berarti kecepatan sudut akhirnya juga tetap 50. Ini menggunakan rumus yang ini. WT kuadrat sama dengan Omega bukan eh, VT. ini. Omega kuadrat sama dengan Ini, omega nol kuadrat ditambah tambah 2A. 2 alfa dan theta ya. Ingat kalau dalam gerak lurus berubah beraturan ini S-nya, tapi kalau dalam GMB di sini theta. Bedanya di situ. Nah, begitu. Ini kan ini soalnya. Berarti theta dengan WT kan sama berarti Kak ya? Sama. Berarti 50-50. Berarti kan
Itu nyari ini ya. Dari alfa. Iya, alfanya ini nggak diketahui nih, nggak apa-apa disebutin aja alfanya. Ini kan 50. Oke. Kalau nggak, nih percepatan sudutnya kami kasih satu deh. Nah ini nih, berarti omega T sama dengan akar dari 20 kuadrat ditambah 2 kali satu dikali 50 sama dengan 400 ditambah 100 sama dengan akar 500. Nah, akar 500 itu sama juga dengan Akar 5 kali 100 akar 100 kali 5 kali akar 5 sama dengan 10 akar 5. kali 5. Nah, ini adalah kecepatan sudut akhir. Ini dari soalnya kecepatan sudutnya itu satu. Percepatan sudutnya konstan. Dari Putra ada soal dari GMB yang mau dibahas nggak? Kalau misalkan dari KBI nggak ada nih. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Nggak ada. Sekarang mau masuk, kalau kemarin kita udah bahas gerak vertikal horizontal ya. Vertikal belum. Kayaknya. Belum ya. Gerak Udah. gerak jatuh bebas udah belum? Apa? Gerak jatuh bebas. Gerak bebas maksudnya? Gerak jatuh bebas. Belum. Belum. Ya udah kita masuk ke itu aja ya. Gerak jatuh bebas. Mana ini kok nggak ada sih? Bentar, kami pengen buka dulu rumusnya di sini. Gerak jatuh bebas sudah dipelajarin di sekolah belum? Belum. Yang udah apa? Masih itu, Kak. GLBB sama GLB. Mhm. Ya udah, karena waktunya tinggal 10 menit, kita mau bahas sebentar rumusnya ya, biar nanti pada saat ditanyain paham di sekolah. Nah ini nih, gerak jatuh bebas dan gerak vertikal itu adalah satu kesamaan dari gerak yang vertikal ya. Nih KBI share dulu ke WA.
S bukan. Nah, udah masuk ya? Udah Kak. Udah. Nah, rumus gerak jatuh bebas sama gerak vertikal, bedanya di mana kalau vertikal? Kalau gerak vertikal itu G. adalah gerak yang kita melempar sesuatu ke atas dengan cara dilemparkan dengan tenaga gitu ya. Nah, kalau gerak jatuh bebas adalah gerak yang kita lepas tanpa harus kita mengeluarkan tenaga nih. Jadi kalau gerak jatuh bebas tuh ke bawah gini. Tapi kalau gerak vertikal ke atas, kita lempar ke atas. Ini kenapa Kak Bayu membahas ini? Karena ada hubungannya dengan GLB dan GLBB gitu. Kalau gerak jatuh bebas itu menggunakan rumus yang ini nih. VT sama dengan V0 ditambah GT. Bedanya di mana dengan yang tadi? Bedanya ada di sini. Ya, yang tadinya A jadi G. Tahu G kan? Tahu Kak. G tahu kan? Gaya Tahu. gravitasi. Gravitasi. Nah, jadi antara percepatan dengan gravitasi mempunyai satuan yang sama, meter per detik kuadrat. Jadi kalau disebut gravitasi sebuah percepatan itu benar, percepatan gravitasi. Kalau di sini tulisannya gaya gravitasi boleh juga gitu. Nah, tadi kan rumus sebelumnya kita juga belajar VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS kan? Kalau GLBB itu jarak adalah S. Tapi kalau di gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas itu H. Tahu H? Kepanjangan dari apa? Singkatan dari apa? Tahu nggak H? Kak. Ketinggian. Mm, Ketinggian. Bahasa Inggris tuh. Hai. Baik. Maka yang tadinya S di GLBB dan GLB maka jadi H. A-nya jadi G. Hanya satu yang nggak berubah yaitu T ya. Time. Karena waktu itu bisa digunakan untuk gerak vertikal dan gerak horizontal gitu. Contohnya kayak gimana sih Kak kalau misalkan ada soal pada saat orang itu ada di atap gedung atau di tempat ketinggian mempunyai benda yang dilempar secara Vertikal. sadar ya. Tapi dilemparnya nggak menggunakan tenaga atau bisa menggunakan tenaga. Kalau menggunakan tenaga, maka P0-nya ada nilainya nih. Tapi kalau dilepas begitu aja dengan jari-jari tangan, maka V0 sama dengan berapa? Oh, Nol, betul. Oke, karena ada waktu 5 menit, kami kasih soal satu dua soal ya buat Putra kerjain nih. Boleh dicatat dulu di buku. Oke, ini karena waktunya tinggal 5 menit, KB kasih dua soal ya, gerak vertikal. Biar lebih paham. Nanti sebelum masuk ke sekolah, oh udah pernah dibahas nih gitu. Oke, nomor satu, silakan dilihat itu soalnya.
Sebuah batu dijatuhkan dari ketinggian dan menyentuh tanah setelah 4 detik. Kecepatan saat akan menyentuh tanah adalah, silakan diisi, silakan dihitung ya. Nomor 2, sebuah batu dijatuhkan dari ketinggian 45 meter. Waktu untuk mencapai tanah adalah. Berarti yang nomor satu dicari kecepatan akhir, yang nomor dua mencari waktu tempuh. Buat itu kan di suatu ketinggian dan itu kan selama 4 detik kecepatan akan adalah katanya berarti kecepatan akhir berarti nyarinya VT berarti V0 tambah G kali T. Betul. Jadi VT sama dengan V0 nya kan nggak ada. Eh ya V0 nggak ada. Terus G-nya 10 ms per second dikali 40 40 Berarti VT-nya, V0-nya 0 ya, ditambah 10 tambah 10 kali 4 kali 4. Maka kecepatan akhirnya pada saat dia menyentuh tanah itu 40 ms per second. meter Second. per detik. Nggak Cepat pakai sih. kuadrat ya, kalau kuadrat itu percepatan. Oke, nomor 2 tanpa bantuan Kak Bayu, coba kerjain. Jadi udah nggak ada hanya berarti nyari S. Oh second, nyari second berarti nyari detik detik pakai rumus ini. H sama dengan P0 kali T. Bukan. Aku udah bisa baca. Berarti pakai yang H ya, H sama dengan V0 kali T ditambah Tinggal satu. setengah GT kuadrat. P0-nya Ini kan pakai rumus H 0 kali T-nya T sama dengan tambah 1/2 G-nya itu 10. T-nya tetap T kuadrat tambah 5 T kuadrat. tuh. Jadi kita bisa langsung tulis jawaban 45 ya, di sini 45. V0-nya 0 ya. Oh, Nah, T-nya kan yang dicari, tapi dia nggak tahu dulu nih hasilnya berapa. Setengah kali 10 kali 10 kali T T kuadrat. kuadrat gitu. T kuadratnya ini yang dicari. Nah, karena T dikali 0 sama dengan 0, kita bisa coret di sini. Maka kita bisa dapat 45 sama Sama dengan 5 T kuadrat. 5T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan Nah, 45 bagi 5. 9. Maka T sama dengan Sama dengan 5. 3 detik. Kok 3? Oh iya. Ya, jadi dengan fisika kita bisa menghitung suatu benda akan sampai ke permukaan tanah dalam waktu berapa detik. Hanya punya unsur apaan? Gravitasi. Ini hanya orang yang belajar fisika aja yang tahu nih. Kalau dia seorang detektif, seorang peneliti, ya, seorang apa, FBI gitu ya. Kalau 3 itu. Satu sembilan itu Ini benda jatuh nih dari gedung 45 meter nih. Dalam waktu 3 detik akan sampai ke tanah gitu. Menggunakan rumus ya yang benar ya. Ya, iya gitu. kan Ini ya. nggak sembarang orang tahu nih begini nih, rumus gini. Hanya orang yang belajar fisik. Kamu IPA kan? IPA ya kak. Iya. Makanya nanti kalau ilmu ini berguna untuk jadi apa namanya? Engineer ya, insinyur sipil. Apalagi insinyur apa tuh? Insinyur penerbangan, aeronautika. Misalkan kerja di institut apa sih?
Dirgantara Indonesia gitu. Oke, karena waktunya udah lewat 2 menit, terima kasih Putra. Untuk kalau misalnya ada pertanyaan lewat WA boleh ya selama 1 minggu ini. Nanti kalau minggu depan boleh hari Minggu lagi kalau misalkan KB nggak ada acara kampus. Besok kebetulan ada acara belajar di kampus jam 8. Jadi hari ini hari Sabtu. Ada pertanyaan Putra untuk fisika? Ada Kak, Untuk matematikanya sampai di mana sekarang matematika wajibnya? masih matrix Kak. Matrix, Soalnya Matrix Ordo 3 ya. belum masih waktu dua. Soalnya baru Kalau masuk minggu asli matematika lanjut, masih polinomial. Udah polinomial udah masih u- polinomial dia. masih pakai ini ya, yang Honor Kino atau pakai itu? Iya masih itu. Oh gitu. Oke deh, KB tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita bahas dan Kabayu berikan bermanfaat buat Putra di sekolah dan kehidupan kelak ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.